Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilih Taufiq Rahman, NRP 15 2018 109. Nah, kali ini saya akan mendemokan salah satu pekerjaan saya di tim saya, yaitu saya akan mendemokan mengenai pemilihan karakter. Di sini ada 3 karakter, yaitu ada karakter 1, karakter 2, dan karakter 3. Ini untuk pemilihan karakternya sebelah kanan. Dan untuk karakter-karakternya bisa dilihat di ini. Itu ada di sebelah sini. Nah, ini untuk karakter-karakternya ada 1, ada 2, dan juga ada yang ketiga. Ini ketiganya itu saya set aktif false. Nah, jadi ada untuk pemilihan karakternya ini, dan juga ada untuk memunculkan si karakternya. Nah, mungkin lanjut saja langsung. Kita akan membuat selanjutnya kita akan membuat script C#, yaitu kita contoh dengan nama scriptnya pemilihan char. Setelah scriptnya kita buat, kita buka scriptnya, tapi tunggu dulu. Nah, sudah di load, baru kita buka scriptnya. Nah, sebentar, tunggu scriptnya terbuka. Nah, scriptnya sudah terbuka. Yang pertama akan dilakukan itu akan membuat dulu game object. Kita buat game object tipenya array. Ini untuk menampung karakter-karakter kita. Tipe private game object tipenya array. Ini untuk karakter. Selanjutnya saya akan membuat private juga game object. Ini private game object ini digunakan sebagai indikator nanti selected dan enggak selectednya karakter. Selain itu, saya akan membuat private jenis karakter ini integer. Integer jenis karakter. Si jenis karakter ini digunakan untuk nanti kita memasukkan pemilihan karakternya. Misal pemilihan karakter pertama berarti dia jenis karakter ke-0, ke-1, ke-2, tergantung arraynya ya. Seperti itu. Nah, pada point start yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat semuanya itu set aktifnya false. Yaitu karena array kita akan buat dengan berarti set aktif dengan perulangan. Berarti untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang karakter ya. Karakter dot length. Kebetulan di sini yang selected karakternya itu sama. Panjangnya ada 3 karakter dan jadi 3 selected. Jadi kita gunakan salah satu saja, yaitu karakter dot length i plus plus. I-nya bertambah. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya kita akan membuat set aktifnya false untuk karakter dan juga si selected. Karakter keberapa? Karakter ke i yang akan kita set aktif false. Selain itu, satu lagi untuk selected ke i dot set aktif false. Nah, seperti itu. Sudah beres untuk setupnya, seperti itu saja. Selanjutnya kita tidak akan menggunakan void update karena nanti itu ketika kita ngeklik karakter keberapa, dia akan merubah karakternya. Jadi kita akan menggunakan on click, event trigger on click. Berarti di sini kita buat dulu public function public baru. Itu misalnya public misalnya namanya itu adalah select kepencet
public void select char. Nah, ini select char. Si select char ini dia akan diisi dengan parameternya yaitu integer choose. Integer choose ini nanti dia akan nge-return nilai si choose berapa, 1 2 3 tergantung pemilihan si karakternya, memilih karakter keberapa, begitu. Nah, di dalamnya itu kita akan buat langsung saja karakter ke i. Bukan karakter ke i, karena i itu ada di variable start, ada di function start, jadi kita tidak bisa gunakan. Kita bisa gunakan variable choose yang sudah kita buat tadi. Set aktif, kita aktif terus, jadi ketika dia akan si choose ini berdasarkan yang dipilih nanti ya. Terus juga selain karakter selected ini indikatornya juga gunain choose dot set aktif true. Sip, sudah. Selain itu juga kita akan untuk membuat nanti si player prefs-nya, untuk ngeset si player prefs-nya. Di sini kita masukkan juga this dot jenis karakter sama dengan si choose. Nanti nilainya integer si choose berapa dimasukin ke si this jenis karakter. Selain itu kita akan langsung aja membuat public void baru. Public void baru ini digunakan untuk start, misalnya start. Salah, nanti ini start game aja, takutnya nanti error kalau disamain sama void start. Nah, si void start game ini digunain untuk nanti kita ngeset si player prefs-nya. Player prefs dot set integer apa, integernya misal tadi kan kita udah ngeset namanya jenis karakter aja, koma apa yang mau kita set itu jenis karakter titik koma. Nah, sudah seperti itu saja untuk set player prefs. Nah, terus kenapa ini si player prefs ini kita pisahkan public void-nya, karena si player prefs ini akan dieksekusi ketika dia menekan tombol mulai gitu, atau menekan tombol dan. Makanya dipisah dengan si public void chart ini, select chart. Mungkin seperti itu untuk dari codingan ini. Itu sebenarnya bisa ditambah lagi, misalnya ketika kita mencet dan atau selesai ya. Selain kita men-set player prefs, kita juga sebenarnya bisa langsung berpindah scene. Misalnya kita buat di sini scene manager. Misalnya scene manager dot Nah, kenapa seperti itu? Karena kita belum nambahin ininya, belum kita tambahin Unity engine using Unity engine dot scene management. Nah, baru kita bisa gunakan si scene manager. Scene manager misalnya dot load scene berapa, misalnya kita mau pindah ke scene berapa. Nah, nanti di sini. Tapi kita komen dulu kali ya. Di sini coba untuk pemilihan karakternya dan set player prefs-nya. Terus setelah kita set, kita coba kita print si jenis karakter. Di sini ya, kita coba print dengan debug dot salah mencet. Debug dot log. Apa yang mau di debug dot log si jenis karakter aja. Nah, sip. Kita save. Nanti kita balik lagi ke Unity. Kita tunggu reload script. Nah, sip. Setelah itu kita ke char ini. Kita atur angka-angkanya. Nah, di sini itu karena sebelumnya saya sudah atur, jadi ini kita ganti
si ini scriptnya. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu, kita buat dulu aja yang baru. Di sini kan sudah ada karakter manager. Ini tuh yang script sebelumnya, kita buat baru saja, create empty, namanya pemilihan karakter. Nah, ini kita masukkan si pemilihan karakter ini ke situ. Nanti di dalam sini akan muncul. Nah, kenapa yang ini nggak muncul? Karena kita lupa membuat serialize field. Tadinya kita akan buat drag and drop. Kita drag and drop si karakter sama ininya. Jadi kita cek lagi serialize field, sudah. Sip, balik lagi tadi ke sini supaya muncul di inspektor. Nah, sekarang udah muncul ya, selected sama karakter. Sebelum kita ke sana, kita atur saja dulu dari si karakter ininya itu, yang ini, yang ada di scene-nya itu. Yang ini, yang bentar saya liatin di ini. Nah, ini karakter ini ada char 1, char 2, char 3. Ini kita masukin dulu arraynya, array keberapa saja. Ini yang untuk yang pertama kita masukkan pemilihan karakter ke sini, drag and drop. Terus kita runtime only, ganti no function sama pilihan karakter, ganti sama select car. Nah, integer di sini tulis aja integer ke 0, atau nanti kenapa integernya 0? Ini supaya mengikuti si arraynya. Kan array mulanya dari 0 ya, 0 1 2 gitu. Selanjutnya yang kedua kita ganti juga ini dengan pemilihan karakter. Terus fungsinya ganti juga dengan select car integer. Kita integernya ganti dengan 1, sudah. Selanjutnya yang ke ini, kita ganti jadi pemilihan karakter yang sudah baru kita buat. Kita ganti lagi ininya menjadi select chart ya. Select chart ini 2. Nah, kenapa select chart? Karena kita tadi membuat functionnya, nama functionnya select chart. Nah, mungkin seperti itu. Terus sudah untuk pengaturan dari itu. Nah, kan di sini belum ada, masih kosong ya untuk karakternya selected. Selected itu apa sih? Selected itu ini indikator buat kita misalnya ngeklik ini, berarti ini yang terselect gitu. Jadi kita klik dulu yang pemilihan karakter ini, kita lock supaya dia nggak berpindah-pindah. Baru kita pilih karakter kita, 3 ini kita drag ke karakter. Selain itu juga selected, kita pilih juga si selected ini, lalu kita drag and drop ke selected. Sudah, kita unlock lagi supaya tidak lupa. Nah, mungkin sudah seperti itu. Pemilihan karakter kita coba ya, kita coba run. Apakah ada error? Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita coba press, terus new game. Nah, ini tuh pemilihan karakternya, klik. Nah, oh tuh. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena kita tidak ngeset si variabel yang lain untuk jadi false. Jadi supaya kita bisa yang lainnya menjadi false gitu, kita ingin cuma memunculkan yang kita pilih saja. Di select chart ini kita buat perulangan lagi. Perulangan untuk integer J deh kali ini. Integer J sama dengan 0. Perulangannya sama kayak yang di atas yang ini. Kita copy aja kali ya. Kita copy aja. Nah, kenapa kita harus menambahkan si perulangan ini di select chart? Kenapa? Karena agar ketika kita misalnya yang di-choose, yang dipilih, misalnya yang ke-1, berarti sisanya yang lainnya dia akan ngeset false. Begitu kurang lebih. Jadi dia ngeset yang dia pilih saja. Gitu.
Begitu Pak, kurang lebih. Kita coba ya. Kita coba codingan ini. Balik lagi ke Unity. Coba kita run. Nah, ini set new game. Nah, set. Nah, supaya seperti itu mungkin kurang lebih. Jadi tidak ada pemilihan karakter lebih dari satu. Nah, supaya kita mengetahui oh iya, ini belum selesai. Satu lagi, kita akan memfungsikan ini tombol dan ya. Tombol dan ini kita lihat, klik dulu. Nah, di sini ada on click. Nah, on click ini kita masukkan tadi pemilihan karakter set untuk ngeset si player prepsnya. Pilihan karakter, cari tadi start game ya. Function start game. Kita mulai lagi. Nah, ini coba di journey new game. Ini. Ketika dia di set di konsol, harusnya kita nge-print. Misalnya kita nge-set yang pertama. Iya, ternyata tidak terprint ya. Tuh, yang pertama. Kalau misalnya kita ngeset yang ini, jadi 2. Keset yang ini, 3, jadi 0. Nah, dari sinilah, dari player preps integer inilah kita bisa memunculkannya di si scene selanjutnya. Scene selanjutnya itu yaitu kita bisa memunculkannya dengan cara kita ambil player preps integernya, lalu apa yang akan kita munculkan. Contohnya ini seperti ini, mungkin kurang lebih. Kalau kita baliklah kita ke script yang ada di untuk pemilihan karakter, sebenarnya seperti itu. Tapi untuk lanjut ke misalnya kita berpindah untuk scene manager selanjutnya. Misalnya kita pindah ke ini. Oh, bukan, jangan. Si player preps ini sebentar, mana ya? Saya lupa menyimpan di ini. Scene demo 1. Ini save yes. Nah, si player preps yang jenis integer tadi, yang ini player preps ini kita bisa gunakan di sini. Yaitu di sini kita ada di sini player redan ini. Terus ada juga script untuk pemilihan karakternya. Nah, di dalam sini yaitu sudah saya buat untuk pemilihan karakter. Karena di sini ada pergerakan, jadi untuk di setnya juga harus dengan ininya, movement animation. Cari di script movement animation. Nah, waduh. Nah, disinilah ketika kita sudah ngeset player preps, kita bisa get. Misalnya di sini kita bisa get. Misalnya kita akan mengambil nilai player preps yang tadi. Kayaknya bukan di sini. Di movement ya. Sini sih yang ada di player redan. Movement animation. Nah, ini nih. Jadi di function load chart kita bisa ambil integer yang jenis karakter tadi, kita masukkan ke kita bisa get integer dengan cara player preps get integer. Lalu di sini saya buat perulangan lagi.
perulangan untuk karakter-karakter dan juga animatornya. Kenapa animatornya? Karena selain kita akan meload si karakternya, akan ngeload juga si animatornya. Jadi bareng lah sama animatornya. Soalnya beda-beda animator karakter satu dibedakan gitu, maksudnya bukan beda-beda. Dibedakan animator karakter 1, animator karakter 2 dan animator karakter 3 gitu. Terus di sini tinggal pilih saja apa yang dipilihnya, skin karakter. Tergantung skin karakternya ya. Karakter, array skin karakter. Ini integer skin karakternya didapat dari get integer yang tadi di sini dari pemilihan karakter, jenis karakternya. Misalnya 1, berarti di sininya 1 diganti. Yang aktifnya karakter ke-1, animator ke-1 juga aktif. Terus animate yang di setnya yaitu animate ke-1 gitu. Terus di set juga di sini player prep set untuk si animasi geraknya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh, mungkin demo sekali lagi kali ya. Kita demokan lagi sekali lagi mungkin untuk kita ganti load scene-nya ke 2. Kita save, balik lagi ke sini. Ini terakhir untuk pendemoan. Kita sebelumnya cek dulu di sini apakah benar di demo. Oh, salah. Ternyata ke 1 ya. Bukan load scene 2, load scene 1. Balik lagi, sip. Mantap. Ya, coba kita run. Clear. Oh, nggak di save ya. Tadi save. Oh, di save ya. Kita balik ke scene awal. Scene menu, main menu yang tadi ya, scene ini. Kita play sampai kita berpindah ke scene yang tadi. New game. Kita pilih misalnya yang ketiga biar berbeda ya. Kita done. Nah, di sini sudah muncul skin yang ketiga. Tuh. Ya. Skin yang ketiga yaitu kalau dari array yang kedua. Lupa saya. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau masih banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.